orang yang saleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah tersebut Allah tidak akan beberkan, tidak akan ketahuan, aibnya akan ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalannya agar Allah menutup aib kita nanti di hari kiamat adalah kita menutup aib saudara kita di dunia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aibnya seorang muslim di dunia, Allah juga akan tutup aibnya di akhirat kelak. Jadi kalau ada kita tahu tanpa sengaja aibnya orang, jangan kita sebar-sebarkan ki. Jangan kita kasih tahu orang itu tuh begitu ki dia. Dia suka begitu-begitu. Jangan buka aibnya orang. Kalau kita tahu aibnya sudah simpan untuk kita saja. Doakan supaya mudah-mudahan dia berhenti dari dosanya tersebut, berhenti dari aibnya tersebut. Dan semoga dengan itu kita juga ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan akan dibeberkan kepada kita semua. Ini yang kita amalkan ketika kita di dunia. Nah, kemudian kita kembali lagi di sini. Kembali kepada wasiatnya Luqman rahimahullahu taala. Ya bunayya. Jadi tadi wasiat pertama adalah wasiat agar anaknya tersebut jangan sampai melakukan perbuatan syirik, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Kemudian Luqman kembali mewasiatkan, memanggil dengan panggilan sayang, wahai anakku. Wahai anakku sayang, ya bunayya. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku, sesungguhnya jika seandainya ada perbuatan yang seberat biji sebejat biji mithqala habbatin min khardal, seperti atau seberat biji. Seberat apa istilahnya kalau kita katakan biji sawi atau biji apa kayak yang paling kecil. Kalau ada perbuatan yang sekecil itu pun misalnya, kemudian perbuatan tersebut apa? Fatakunu fi sakhratin. Fatakun fi sakhratin. Dia berada dalam batu. Au fis samawati au fil ardi. Au di manakah? Di alam bumi ini, di langit dan di bumi. Bayangkan kita disuruh cari, ya kalau kita saja ini ya, dalam pandangan makhluk, kita disuruh cari apa? Biji kurma mau saja, enggak besar sedikit. Di seluruh dunia ini, langit dan bumi. Susahnya itu dicari. Saya bilang, saya sembunyikan biji, coba cari, ya. Kita mau kemana? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apapun itu perbuatan kalian, maupun besar ataupun kecil, ya. Kalaupun itu kecil, dia berada di mana? Di batu kah, di langit dan di bumi. Ya'ti biha Allah. Allah akan bisa tahu perbuatan tersebut dan akan Allah beberkan di hadapan kita. Innallaha latifun khabir. Karena sesungguhnya Allah itu latif, maha halus. Tahu hal-hal yang kecil seperti itu. Maha teliti, ya. Khabir. Allah maha teliti dan mengetahui apa semua yang kita perbuat. Perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan oleh di tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita, semua akan dibeberkan dan Allah Subhanahu wa taala tahu semua hal tersebut. Ya. Dan ini tentu saja motivasi untuk kita senantiasa menghadirkan rasa muraqabah. Muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia mungkin bisa luput kepada kita. Ya, pandangan makhluk, pandangan polisi, atau pandangan orang tua kita atau siapapun itu mungkin bisa lolos, luput dari kita. Kemudian kita bebas kemudian melakukan kesalahan. Tapi haruslah kita yakin bahwasanya perbuatan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang lolos dari perbuatan kita kecuali Allah pasti mengetahuinya. Allah pasti mendengarnya, Allah pasti melihatnya. Maka kita senantiasa berhati-hati meningkatkan muraqabatullah. Jangan sampai kita kemudian ketika sendiri kemudian melakukan dosa-dosa, ya, kemudian ketika di hadapan orang kita mempertunjukkan atau mempertontonkan kesolehan kita, tapi ketika kita sendiri ya itulah tadi. Nah, kemudian wasiat selanjutnya kata Luqman rahimahullah, beliau mengatakan, ya bunayya aqimis sholata. Wahai anakku, aqimis sholata. Dirikanlah salat.
Dirikanlah salat. Aqimis salata. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan suruhlah atau beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari kepada yang munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang agung, perbuatan-perbuatan yang inti, perbuatan yang penting. Jadi wasiat di sini adalah bagaimana Luqman rahimahullah menasihati anaknya, mewasiatkan anaknya untuk mendirikan sholat. Maka ini juga untuk pelajaran untuk kita latih anak kita untuk sholat masih kecil, untuk sholat. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk untuk sholat dari kecil. Bahkan kalau sudah sampai 7 tahun, ya, kemudian dia belum sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik tentu saja, ya, bukan pukulan menyiksa. Jangan sampai nanti ini kita dibilang memperbolehkan ini, ya, kekerasan dalam rumah tangga, enggak. Pukulannya pukulan mendidik. Ini saking pentingnya bagaimana kita harus menyadarkan atau membuat anak kita ini terlatih untuk bisa sholat. Ya. Yang pertama. Kemudian Luqman menawasiati kepada anaknya untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini kita sudah pernah bahas bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita membahas kisah dari Bani Israel yang dikutuk menjadi kera dan babi, ya, kera dan babi. Ketika mereka mengatakan ketika hari Sabtu, ya, nelayan-nelayan dari Bani Israel yang kemudian berkalasi, kita katakan begitu, kalasi. Ya, mereka memasang jala di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu mereka diam diri, dan kemudian di hari Minggunya atau di hari Ahadnya mereka baru mengambil hasil tangkapan mereka. Ini sudah dilarang oleh para ulama di antara mereka, orang-orang saleh di antara mereka sudah melarang hal tersebut. Barulah kemudian ketika mereka tidak mengindahkan hal tersebut, maka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu misalnya jatuh, misalnya kemudian terbentur, gitu kan, keluar darahnya, naik sepeda begitu, kita nasihati, sabar kina. Ya, kau bentong, kau bodoh. Nah, memang kau bikin begitu. Kita sabar kina, sabar. Sabar atas apa yang menimpamu, lain kali hati-hati. Ya, nasihati anak kita untuk senantiasa bersabar, karena memang, ya, namanya kita hidup di dunia ini, ya, kapan saja bisa saja kita ditimpa dengan musibah, ya. Nah, maka di sini jamaah sekalian ada isyarat bahwa yang pertama ketika seseorang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika seorang ingin menjadi dai, menyebarkan agama, menyuruh kepada kebaikan, yang pertama apa? Dia harus bagus ibadahnya dulu, yaitu salat. Salat ini adalah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Hubungan seorang hamba dengan apa? Dengan Rabb-nya. Kalau bagus salatnya, bagus hubungan dengan Rabb-nya. Bagus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat keyakinannya terhadap Allah, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Baru kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang beramar ma'ruf nahi mungkar harus juga ada bekalnya, harus kuat juga imannya, harus kuat juga berserah dirinya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya. Dia harus rajin ibadah, dia harus sholat, dia harus puasa. Jangan sampai dia menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata dia sendiri yang tidak beres, ibadahnya belum beres, akidahnya belum bagus, ya, kemudian sok-sok mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini bekal
harus silah hubungan antara kita dengan Allah juga harus adalah hubungan yang dekat, hubungan yang baik. Baru kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa? Setelah amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asabak, bersabar atas apa yang menimpamu. Syarat bahwasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar apa? Bisa saja menemui tantangan dan hambatan. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tentu pasti akan ada saja pihak-pihak yang tidak senang dengan mereka. Ada saja pihak-pihak yang akan menghalang-halangi mereka, yang mengintimidasi mereka, yang menyiksa mereka atau bahkan membunuh mereka. Akan ada saja seperti itu. Itu risiko dari amar ma'ruf nahi munkar. Makanya pahalanya besar. Maka kemudian ikut bersabar atas apa yang menimpa kita. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ya itu saja. Biasa saja. Kemudian dia menerima gangguan-gangguan, menerima intimidasi, ancaman dan seterusnya. Minimal kita ada saja pihak yang tidak suka sama kita. Ya, mungkin kita pernah sebutkan ya. Ada ulama yang bertanya kepada orang, ya, ayuhibbuka jaruka? Ya, apakah kamu ini atau seluruh tetanggamu itu senang kepadamu, cinta kepadamu? Kata orang ini, iya. Maka ulama ini mengatakan, idzan lam takun, ya, lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar. Kalau begitu, kalau semua tetanggamu suka sama kamu, berarti memang kamu ini belum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena kalau orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pasti ada saja yang tidak suka sama dia. Ya. Itu ya, tantangan paling kecil lah gitu. Tantangan paling besarnya ya pasti kita dapati orang-orang yang menghalang-halangi kita, bahkan mau mengintimidasi, menyiksa, menyakiti kita secara fisik ataupun secara lisan. Kemudian